Tiga kekalahan beruntun yang diderita Timnas Voli Putri Indonesia di ajang CAF League 2025 menjadi tamparan keras bagi para pendukung setia. Harapan besar yang dibawa dari hasil positif di turnamen sebelumnya runtuh dalam sekejap. Kekalahan demi kekalahan datang bukan hanya dari tim kuat, tapi juga dari lawan yang seharusnya bisa diimbangi. Suasana ruang ganti pun dilaporkan muram dan tegang. Media sosial langsung dipenuhi kritik dan analisis tajam dari netizen. Sorotan tertuju pada pelatih kepala dan strategi yang dianggap usang. Beberapa pengamat lokal menyebut bahwa permainan Indonesia terlalu kaku dan mudah ditebak. Para pemain, terutama Megawati Hangestri, mendapat tekanan luar biasa dari publik. Yang mengejutkan, suara kritik tak hanya datang dari dalam negeri. Dunia voli internasional mulai memperhatikan situasi ini karena Indonesia sebelumnya sempat naik daun di mata Asia. Dalam hitungan jam, nama Timnas Indonesia menjadi trending topik bukan karena prestasi, melainkan karena krisis yang mencuat ke permukaan. Di tengah badai kritik, Megawati tetap menunjukkan sikap tenang. Dalam sebuah wawancara singkat, ia hanya berkata, "Kami akan belajar dari kekalahan ini. Tapi kami butuh dukungan, bukan caci maki." Ucapannya memicu simpati sebagian fans, namun badai belum juga reda. Justru yang tak diduga, sebuah suara dari Korea Selatan ikut menyambar. Park Mi-hee, legenda voli Korea Selatan yang kini menjadi komentator senior di salah satu jaringan TV ternama, ikut menyoroti performa Indonesia. Ia bukan sosok asing bagi penggemar voli tanah air, terutama sejak ia memuji Megawati saat bersinar bersama Red Sparks musim lalu. Maka ketika ia berbicara, semua telinga langsung tertuju. Dalam sebuah program analisis pasca pertandingan, Park Mi-hee menyampaikan komentar yang mengejutkan. Indonesia punya talenta besar, tapi tidak ada arah, ucapnya tegas. Ia menyoroti struktur permainan yang berantakan dan kurangnya adaptasi dari sisi pelatih. Bukan hanya itu, ia juga menyayangkan bagaimana pemain-pemain muda tak mendapat porsi yang cukup. Kalian tidak bisa berharap pada satu bintang terus-menerus. Itu bukan tim, itu tekanan berbahaya, lanjutnya. Kalimat itu memicu reaksi besar di dunia maya Indonesia. Kritik dari Park Mi-hee dianggap bukan sekadar nyinyir, tapi tamparan jujur dari seorang yang pernah menyaksikan sendiri kualitas Indonesia. Banyak netizen mulai membandingkan analisisnya dengan komentar media lokal yang dianggap terlalu lunak. Badai semakin besar, dan semua mata kini tertuju pada pelatih Octavian. Dalam tayangan khusus yang disiarkan ulang oleh beberapa kanal YouTube Asia, Park Mi-hee memaparkan analisis teknis yang menyakitkan bagi pendukung Indonesia. Ia menunjukkan cuplikan pertandingan dan memperjelas bagaimana lawan dengan mudah membaca skema serangan timnas. Rotasi terlalu klasik. Tidak ada variasi. Hanya Megawati yang jadi pusat permainan, ujarnya. Menurutnya, strategi seperti itu hanya efektif sekali dua kali. Setelahnya, lawan bisa dengan mudah menyiapkan blok dan menguras energi Mega. Dan itu terjadi di setiap pertandingan, sampai tubuh sang oposita andalan pun terlihat mulai kelelahan. Park Mi-hee bahkan membandingkan Indonesia dengan tim seperti Vietnam dan Kazakhstan yang kini lebih adaptif. Mereka punya sistem yang fleksibel. Indonesia? Statis. Terjebak dalam masa lalu, katanya sambil menggeleng pelan. Komentar itu langsung menjadi viral di berbagai platform. Para penggemar Indonesia terbelah. Ada yang menerima kritik itu sebagai kenyataan pahit yang perlu dihadapi. Tapi ada pula yang marah dan menganggapnya penghinaan. Namun satu hal pasti, Park Mi-hee telah mengangkat diskusi ini ke tingkat yang lebih tinggi, dari gosip netizen menjadi wacana nasional. Yang menarik, meski mengkritik sistem dan strategi Indonesia, Park Mi-hee justru membela Megawati dengan tegas. Dia sudah melakukan yang terbaik. Bahkan terlalu banyak menanggung beban, ujarnya. Ia menegaskan bahwa seorang bintang tidak akan bersinar tanpa dukungan sistem yang baik. Pernyataan itu membuat banyak orang mulai melihat dari sudut pandang baru. Mega yang sebelumnya dituding tampil buruk, justru dipuji karena tetap berjuang meski ditinggal sistem yang tidak menopang. Video highlight-nya saat melawan Filipina yang penuh semangat, kembali dibagikan sebagai bukti loyalitas. Park Mi-hee bahkan menyebut Mega sebagai atlet langka dengan mental baja dan kesetiaan yang tidak tergoyahkan. Kalimat itu memicu gelombang dukungan baru dari publik Indonesia. Banyak yang mulai menyadari bahwa krisis ini bukan semata kesalahan pemain. Reaksi fans berubah cepat. Dari mengkritik Megawati, kini banyak yang berbalik membelanya. Namun pertanyaan besar mulai muncul. Jika bukan pemain yang salah, lalu siapa yang harus bertanggung jawab atas keterpurukan tim? Setelah viralnya pernyataan Park Mi-hee, lini masa Indonesia langsung berubah panas.
Tagar Iden Octavian out menggema luas, mencerminkan amarah publik pada pelatih kepala timnas. Komentar-komentar pedas membanjiri akun Federasi Voli dan akun resmi timnas. Bukan hanya fans biasa, sejumlah mantan atlet dan pelatih nasional ikut angkat bicara. Mereka menyayangkan tidak adanya regenerasi taktik dalam tubuh timnas. Kami punya pemain hebat, tapi kalau strategi tidak berkembang, hasilnya akan tetap sama, ujar salah satu mantan pelatih. Sejumlah media nasional bahkan membuat jajak pendapat daring. Apakah timnas butuh pelatih baru? Hasilnya mencengangkan, 89% dari 30.000 responden memilih ya. Ini bukan lagi kritik, melainkan mosi tidak percaya terbuka dari publik olahraga. Tekanan dari luar dan dalam semakin membesar. Namun, hingga saat itu, Iden Octavian masih memilih bungkam. Tak ada konferensi pers, tak ada klarifikasi. Yang ada hanya keheningan yang mencurigakan, dan ketegangan yang kian menumpuk di balik dinding timnas. Krisis di tubuh timnas Indonesia kini menjadi konsumsi media internasional. Volleyball World, situs resmi dunia voli, memuat tajuk, Indonesia's Golden Talent, Trapped in Tactical Turmoil. Mereka mengulas bagaimana Megawati jadi pusat permainan tanpa sistem pendukung yang layak. Sementara Asian Volley DJ, saluran berita populer di Asia Timur, menyebut Indonesia sebagai tim berbakat yang kehilangan arah komando. Mereka juga mengutip komentar Park Mi-hee sebagai bukti bahwa krisis ini bukan hanya isu domestik, tapi sudah menjadi perhatian regional. Beberapa analis dari Jepang dan Thailand juga ikut berkomentar. Mereka menilai Indonesia punya potensi, tapi kurang berani melakukan revolusi. Jika Vietnam bisa berubah dalam 5 tahun, mengapa Indonesia masih terjebak? Tanya seorang komentator Jepang di TV Tokyo Sports. Bagi para pemain muda Indonesia, ini menjadi tekanan yang tidak mudah. Sorotan global bukan hanya membanggakan, tapi juga mengintimidasi. Dalam situasi seperti ini, semuanya menunggu satu hal, bagaimana reaksi dari dalam federasi sendiri. Publik mulai mempertanyakan masa depan pelatih Octavian. Apakah ia akan bertahan di tengah tekanan, atau memilih mundur demi perubahan? Hingga kini, belum ada sinyal bahwa ia akan mengubah pendekatan strateginya. Bahkan, dalam satu sesi latihan terbuka, ia tampak tetap tenang dan tidak goyah. Beberapa pihak di federasi disebut masih mendukung Octavian, menyebutnya sebagai arsitek kemenangan masa lalu. Tapi bagi publik, masa lalu tak cukup. Yang dibutuhkan adalah solusi nyata untuk masa kini, dan keberanian menghadapi masa depan. Megawati sendiri tetap menjaga fokusnya. Ia terlihat menemani para pemain muda dalam latihan, berusaha menciptakan atmosfer positif. Namun, di balik senyum dan semangatnya, tampak jelas beban berat yang ia pikul. Ia bukan hanya pemain, tapi simbol harapan yang tak boleh jatuh. Kondisi timnas kini berada di titik kritis. Satu keputusan bisa jadi awal kebangkitan, atau justru mempercepat keruntuhan. Dan semua menanti, akankah Octavian berubah, atau tetap pada jalur yang kian meretakkan fondasi timnas? Di tengah gempuran kritik terhadap timnas, Megawati Hangestri Pertiwi justru mengumumkan kabar mengejutkan. Ia resmi bergabung dengan Manisa BBSK, klub ambisius di Liga Voli Turki musim 2025-2026. Langkah itu sontak menjadi sorotan, baik di dalam maupun luar negeri. Banyak yang menyebutnya sebagai langkah pelarian, tapi sebagian besar menganggapnya sebagai gerbang menuju level lebih tinggi. Turki dikenal sebagai salah satu pusat kekuatan voli dunia. Bermain di sana bukan hanya soal uang atau popularitas, tapi tentang ujian kualitas dan karakter. Megawati tahu betul tantangan yang menantinya, iklim yang berbeda, lawan tangguh, dan tekanan dari ekspektasi besar. Tapi ia juga tahu, inilah panggung yang ia butuhkan. Manisa BBSK menyambut Mega dengan tangan terbuka. Dalam konferensi pers pertamanya, Mega tampak percaya diri meski bahasa tubuhnya mencerminkan kesadaran akan tanggung jawab besar. Saya kesini bukan untuk liburan. Saya kesini untuk bertarung, ucapnya mantap, membuat wartawan Turki bertepuk tangan kagum. Kepergiannya ke Tanah Sultan bukan hanya perpindahan klub, tapi babak baru dalam hidupnya. Ia bukan lagi hanya atlet Indonesia, tapi representasi Asia di liga yang penuh bintang dunia. Dan publik Indonesia mulai menyadari, meski timnas sedang bergejolak, Megawati justru membawa nama Indonesia melambung ke langit yang lebih tinggi. Kini Megawati bukan sekadar pemain. Ia adalah ikon, sebuah simbol bagi generasi muda Indonesia bahwa mimpi bisa ditembus dengan kerja keras dan keberanian melangkah. Dari Jember hingga Istanbul, namanya menggema di antara tribun, media, dan forum diskusi voli internasional.
Ia telah membuktikan bahwa bakat dari Asia Tenggara pun bisa mengguncang dunia. Popularitas Mega di media sosial meledak. Video latihannya di Turki ditonton jutaan kali. Komentarnya dikutip oleh jurnalis olahraga di 3 benua, dan kaos bernama Mega 20 mulai dijual di toko online Eropa. Tapi yang paling menyentuh adalah pesan-pesan dari remaja Indonesia. Mbak Mega, aku mau jadi seperti kamu. Pemerintah dan federasi mulai menyadari betapa besarnya dampak kepergian Mega. Mereka kehilangan satu pilar di timnas, tapi di sisi lain, mereka melihat sosok yang mampu mengangkat nama Indonesia ke dunia internasional. Dalam waktu singkat, Megawati menjadi inspirasi nasional, melebihi peran atlet biasanya. Di sela kesibukannya, Mega tetap menyempatkan diri membalas pesan-pesan motivasi dan menyemangati pemain muda. Ia tahu, tugasnya kini tak hanya mencetak poin di lapangan, tapi juga menyalakan harapan di hati generasi berikutnya. Sebab ia pernah berada di posisi mereka, dan kini, giliran mereka yang menatap langit. Saat satu bintang terbang ke langit Eropa, satu nama mulai bersinar di tanah air, Adjani Zahra. Usianya baru 18 tahun, tapi teknik dan kepercayaan dirinya di lapangan membuat banyak orang terkesima. Ia memperkuat klub Yogya Falcons di Proliga 2025, tim yang relatif muda namun penuh semangat. Adjani tampil dengan gaya bermain agresif dan berani. Pukulan tajamnya dari posisi outside hitter membuat para penggemar teringat akan aura Megawati muda. Tapi Adjani punya sentuhan berbeda, lebih lincah, lebih ekspresif, dan punya daya tarik tersendiri di dalam maupun luar lapangan. Penampilannya tak hanya menarik perhatian media nasional, tapi juga regional. Beberapa pelatih dari Thailand dan Australia disebut mulai memantau perkembangannya. Federasi Voli Indonesia langsung mengambil langkah cepat. Adjani dimasukkan dalam radar pelatnas junior dan disiapkan untuk masa depan timnas. Meski usianya masih muda, Adjani sudah menunjukkan kedewasaan luar biasa dalam menjawab ekspektasi. Aku tidak ingin menggantikan siapa-siapa. Aku hanya ingin menjadi Adjani, ucapnya saat diwawancarai. Kalimat sederhana, tapi menggambarkan tekad besar yang ia bawa sejak awal. Adjani Zahra lahir dari keluarga yang tak biasa. Ibunya adalah aktris sinetron era 2000-an, sedangkan ayahnya mantan atlet taekwondo nasional yang kini menjadi pelatih fisik di klub olahraga ternama. Kehidupan Adjani sejak kecil sudah akrab dengan sorotan kamera dan disiplin ketat olahraga. Di masa kecilnya, Adjani sempat mencoba balet, renang, hingga piano. Tapi baru saat memegang bola voli di usia 12 tahun, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Bola itu seperti perpanjangan jiwanya, alat untuk mengekspresikan kekuatan dan keanggunan dalam satu gerakan. Ia jatuh cinta seketika. Orang tuanya mendukung sepenuh hati. Mereka menyewa pelatih pribadi, membawanya ke berbagai kejuaraan sekolah, hingga akhirnya mengirim Adjani ke luar negeri untuk pengalaman yang lebih luas. Ia tumbuh sebagai remaja dengan disiplin keras, gaya hidup sehat, dan pemikiran terbuka. Adjani dikenal di kalangan teman-temannya sebagai pribadi unik, glamor tapi membumi, disiplin tapi menyenangkan, kuat tapi tetap penuh senyum. Karakternya mencuri hati media, tapi prestasinya yang mencuri perhatian pelatih. Dunia voli Indonesia tahu, mereka tidak sedang menyaksikan anak artis, mereka sedang melihat lahirnya bintang baru. Sebelum mencuri perhatian di Proliga, Adjani menimba pengalaman di luar negeri. Ia sempat bermain untuk NSW Phoenix U23 di Australia, memperkuat tim dalam ajang Australian Volleyball Super League. Di sana, ia bertemu pelatih-pelatih asing dan berlatih bersama pemain yang lebih tua dan tangguh. Adjani belajar keras. Ia memperbaiki teknik passingnya yang masih kasar, memperkuat servis, dan memahami filosofi permainan yang lebih dinamis. Di Australia, aku belajar bermain sebagai bagian dari sistem. Bukan hanya tentang skill, tapi tentang membaca momentum, ujarnya dalam wawancara podcast. Pengalaman itu membuatnya pulang ke Indonesia dengan mental baru. Ia tidak merasa lebih hebat dari yang lain, tapi ia membawa cara pandang yang berbeda dalam bermain. Di Yogya Falcons, Adjani menjadi motor permainan dan pemimpin di usia muda. Ia mengangkat moral tim, bahkan saat kalah. Keputusannya kembali ke Indonesia juga dipuji banyak pihak. Alih-alih mengejar karir panjang di luar negeri sejak awal, Adjani ingin berkontribusi di tanah kelahirannya. Indonesia adalah rumahku. Dan aku ingin membangun sesuatu di sini sebelum terbang lebih jauh, katanya penuh keyakinan. Adjani memulai debutnya di ajang Yogya Volley Cup 2024, di mana ia langsung menyabet penghargaan Best Rookie. Setahun kemudian, ia tampil penuh bersama Yogya Falcons di Proliga 2025. Meski timnya belum lolos ke Final Four, penampilan Adjani sangat mencolok di setiap laga.
Ia mencetak rata-rata 19 poin per pertandingan, mencatat persentase servis aci yang menyaingi pemain asing, dan selalu jadi pusat perhatian kamera. Penampilannya yang ekspresif dan gestur khas saat mencetak poin membuatnya cepat dikenal. Dalam waktu singkat, fanbase-nya berkembang pesat. Bahkan media sosial menyebutnya sebagai Mega Gen Z. Sebuah julukan yang menandakan betapa publik menaruh harapan padanya. Namun Ajani meresponsnya dengan rendah hati. Aku masih jauh. Mbak Mega sudah melewati banyak medan berat. Aku masih belajar, katanya dalam satu unggahan. Meski muda, Ajani tahu tekanan bisa datang kapan saja. Ia tak hanya fokus pada permainan, tapi juga belajar mengelola diri. Yoga, jurnal harian, hingga konsultasi rutin dengan psikolog olahraga menjadi bagian dari rutinitasnya. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya bukan hanya sensasi sesaat, tapi investasi masa depan voli Indonesia. Dengan Megawati di panggung Eropa dan Ajani bersinar di tanah air, publik mulai merasa memiliki harapan ganda. Regenerasi bukan lagi sekadar wacana, tapi mulai terasa nyata. Ajani menjadi simbol bahwa Indonesia tak kehabisan talenta, hanya butuh sistem dan kepercayaan. Para pelatih pelatnas mulai merancang strategi yang memasukkan Ajani dalam peta masa depan timnas. Ia disiapkan untuk SEA Games mendatang dan uji coba internasional di Jepang. Pelatih asing yang diundang federasi pun memberi catatan positif terhadap kematangan teknik Ajani. Yang menarik, Ajani dan Megawati sempat berbincang melalui video call yang diunggah ke Instagram Live. Aku nonton Mbak Mega terus. Semangatku tumbuh karena lihat kakak tetap kuat walau sendiri di Turki, ujar Ajani. Mega tersenyum sambil berkata, kamu bukan penerusku, kamu penerus harapan Indonesia. Momen itu menjadi viral, bukan karena dramanya, tapi karena isinya. Dua generasi yang saling menyemangati. Bukan persaingan, tapi kesinambungan. Dan dari situ publik tahu, meski timnas sempat terguncang, masa depan voli putri Indonesia masih punya nyala yang terang. Ajani tumbuh dengan nama besar orang tuanya, tapi tak pernah mengandalkan popularitas mereka. Ia memilih jalannya sendiri, dengan kerja keras di lapangan dan sikap profesional di luar arena. Ia tahu bahwa voli bukan dunia glamor, ini dunia keringat dan mental baja. Skeptisisme sempat muncul di awal karirnya. Banyak yang menganggap Ajani hanya produk sorotan karena status anak artis. Tapi seiring waktu, keraguan itu sirna. Ajani membuktikan bahwa kualitas tak bisa dipalsukan. Ia menjawab sinisme dengan statistik dan pencapaian. Kini, bukan hanya komunitas voli yang mengenalnya, tapi juga masyarakat umum. Ia diundang ke berbagai talk show, jadi ikon kampanye olahraga remaja, dan bahkan masuk dalam daftar 30 Under 30 versi majalah olahraga terkemuka Asia. Tapi semua itu tak mengubah fokusnya, menjadi pemain terbaik di lapangan. Dunia voli Indonesia kini menatap Ajani sebagai sosok yang bisa membawa warna baru. Jika Megawati adalah palu yang menghantam keras, maka Ajani adalah pisau tajam yang membelah presisi. Dua gaya berbeda, dua generasi hebat, dan satu harapan besar yang terus tumbuh.